Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Ya. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang chapter 15, yaitu application layer. Application layer ini adalah aplikasi yang paling atas yang berinteraksi langsung dengan user. Ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam application layer ini, chapter 15? Yang pertama adalah menerangkan tentang fungsi dari application layer, presentation layer, session layer ya, yang bekerja secara bersama ya, yang bekerja sama untuk service di aplikasi end user. Kemudian ada peer-to-peer, ya, aplikasi yang terkait peer-to-peer pada jaringan peer-to-peer, kemudian fungsi dari web dan email protokol, kemudian fungsi dari DNS dan DHCP, kemudian terkait dengan file sharing. Ya, di sini ada file transfer protokol. Baik, yang pertama adalah application layer. Application layer ini ada perbedaan isi ya atau susunan kalau kita membandingkan antara yang OSI model dengan yang TCP model. Nah, kalau yang OSI model ya application layer ini adalah layer yang paling atas ya. Tapi kalau yang di TCP model, application layer itu terdiri dari session layer, presentation layer, dan application layer. Ya, jadi kalau di OSI model, layer 765 ini jadi satu. Ya, kalau di TCP IP. Ya, semuanya adalah application layer. Ya. Nah, apa saja yang ada di application layer? Ini nanti ada domain name system, ada DNS ya, ada HTTP, ada SMTP, ada POP ya, POP, ada DHCP, ada FTP dan ada IMAP ya, IMAP. Nah, fungsi dari presentation layer atau layer presentasi yang pertama adalah dia melakukan proses formatting ya, istilahnya memformat ya, memformat data ya sesuai dengan format yang kompatibel untuk dikirimkan ke tujuan ya jadi data itu diformat atau dibentuk sesuai dengan format yang kompatibel untuk diterima di tempat tujuan. Kemudian melakukan proses compressing data, yaitu data dikompres, ya, dikompres menjadi ukuran yang lebih kecil dan nanti akan dilakukan proses dekompres atau istilahnya diekstrak lagi di tempat tujuannya. Kemudian di layar presentasi ini juga dilakukan proses encrypting dan decrypting data. Jadi ada proses enkripsi dan dekripsi ya. Nah, ada beberapa format yang dilayani di presentation layer ini, ya, seperti untuk video ya. Kalau untuk video itu ada formatnya itu ada MKV, ada MPG ya, ada MOV ya. Ini kalau yang berformat video. Kalau berformat gambar itu ada GIF, ada JPG, ada PNG. Jadi di layar presentasi ini data itu dirubah formatnya, ya. Formatnya dirubah, ya. Sesuai dengan apa yang dikirimkan dan nanti akan diformat ulang sesuai ketika sudah tiba di tempat tujuannya. Nah, ini contoh format-format data yang ada di presentasi ya. Kalau video ada MKV, ada MPEG, ada MPEG 5 dan sebagainya, MPEG 4 dan sebagainya, ada MOV. Kalau gambar ada GIF, ada JPEG dan ada PNG. Nah, kalau session layer ini tujuannya adalah membentuk hubungan ya,
Ini istilahnya menjalin hubungan, menghubungkan antar layer, ya. Istilahnya yang berfungsi untuk menyambung, ya, menyambung hubungan antara aplikasi yang digunakan di tempat sumber maupun tujuan, ya, di periode tertentu. Jadi sebelum data ini dikirimkan, maka session layer ini dia istilahnya berkomunikasi dulu, ya, berkomunikasi, menjalin hubungan, ya, agar nanti data bisa dikirimkan sesuai dengan formatnya. Nah, kemudian di application layer ini ada beberapa protokol-protokol yang digunakan dalam proses pengiriman data. Yang pertama ada name system, ya, DNS, domain name system, ya, atau domain name service, ya. Nah, protokol ini digunakan untuk merubah nama domain menjadi IP address. Ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa DNS ini fungsinya digunakan untuk merubah nama domain menjadi IP address. Mengapa? Komputer itu hanya bisa mengenali IP address atau angka. Ya, sehingga fungsi dari DNS ini adalah merubah, mentranslate dari nama domain ke IP address. Jadi sama fungsinya ke buku telepon Anda. Buku telepon Anda itu kan ada nama, ada IP. Ada nomor teleponnya. Ketika Anda mau menelpon, Anda kan Anda pencet namanya kan, ya. Nggak mungkin angkanya, ya. Namanya kemudian ditelepon. Nah, itu fungsinya sama seperti di NS. Kemudian ada host config. Host config ini ada dua protokol. Yang pertama adalah BootTP protokol atau Bootstrap. Ya. Bootstrap ini fungsinya digunakan untuk koneksi, ya. Koneksi workstation atau klien di mana dia tidak ada hard disknya, di mana hard disk itu kan di situ ada sistem operasinya. Jadi fungsi dari Bootstrap protokol ini, ya, dia digunakan untuk proses booting, ya, proses booting ke sistem operasi di mana dia klien ini tidak mempunyai sistem operasi, sistem operasinya di-load atau diambilkan dari server. Ya, di-load atau diambilkan dari server. Nah, BootTP ini didukung dengan DHCP. Ya, jadi kalau Anda membuat sistem membuat lab yang diskless tanpa disk, ya, itu bootingnya itu bisa menggunakan protokol Bootstrap ini. Jadi nanti protokol ini ngeload IP address di mana IP address-nya ini ke server, ya, di mana server ini nanti akan memberikan konfigurasi bootnya, ya, untuk bootingnya itu ke klien-klien tersebut. Ya, dia menggunakan UDP. Ya. Kemudian ada DHCP, ya. DHCP ini adalah digunakan untuk memberikan alamat IP ke klien, ya, ke klien secara otomatis. Kemudian ada email, ada SMTP, ada POP, ada POP3, ya, POP3, ada IMAP, ya. SMTP dia ada di port 25, ya, TCP, ya, menggunakan protokol TCP port 25. Nah, ini memungkinkan email klien untuk mengirim email ke mail server, itu juga memungkinkan server untuk nge-send email ke server yang lain. Ya. Kemudian POP3, Post Office Protocol, itu juga digunakan untuk file, ya, berkirim email. Ya. Dia menggunakan TCP 110. Ya. Kemudian POP3 ini digunakan untuk mendownload email, ya, ke lokal. Jadi kalau Anda biasanya ini digunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuka email secara lokal. Contohnya Outlook, ya, Microsoft Outlook itu dia menggunakan POP3. Jadi email-email yang ada di web server, ya,
Itu di web server. Ada di email server. Jadi kalau Anda Gmail ya, Anda kalau membuka Gmail itu kan harus buka browser, masuk ke Gmail. Dengan adanya POP3 ini Anda tidak perlu ya, Anda cukup membuka aplikasi-aplikasi yang ada di lokal, contohnya Outlook, Express, Thunderbird, dan sebagainya itu. Nah, email itu langsung kebuka di situ, tidak perlu login ke browser. Kemudian ada IMAP, Internet Message Access Protocol, itu bagian dari protokol TCP menggunakan port 143. Ya. Ini sama untuk mengakses email yang di server. Ini hampir sama dengan POP3 ini ya. Fungsinya POP3. Sama ini, dua-duanya ini sama untuk secara lokal ya. Kemudian ada file transfer. File transfer digunakan untuk kita berkirim file ya. Itu ada dua, ada FTP ya, menggunakan TCP port 20 atau 21 ya. Digunakan untuk berkirim file ya. Dari host ke host ya. Kemudian ada TFTP, Trivial File Transfer Protocol, ini menggunakan UDP. Ini connection oriented, jadi dia harus terkoneksi baru bisa berkirim data. Kalau TFTP ya dia menggunakan UDP, connectionless ya. Tidak harus koneksi ya. Yang penting dikirim. Ya, yang penting dikirim entah sampai atau enggak ada urusannya. Kemarin yang perbedaan antara connection oriented dan connectionless. Kemudian ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, itu menggunakan protokol masuk dalam protokol TCP, portnya 80 atau 8080. Ya, digunakan untuk pertukaran teks, grafik, yang istrinya di World Web ya, di web. Digunakan untuk web. Kemudian ada HTTPS, itu HTTP Secure, ya, dia dari TCP ya protokol TCP dan UDP, dia menggunakan port 443. Ya. Dia berkomunikasi secara secure, terencrypt ya. Kalau yang HTTP itu tidak terencrypt, jadi Anda bisa kalau menggunakan Wireshark itu Anda bisa melihat data-data yang ada di HTTP tersebut. Ya. Bisa kelihatan, data-datanya bisa kelihatan. Kemudian peer-to-peer ini sebelumnya kita pelajari dulu ya konsep client server ya. Client server itu ada klien, ada server ya. Ada klien, ada server. Di mana klien itu meminta ya ke server, server ada layanan maka dia akan diberikan ke klien. Konsepnya seperti ini. Jadi client server itu ada klien, ada server. Server itu memberikan layanan, klien yang meminta layanan. Ya, konsepnya seperti ini. Nah, sedangkan peer-to-peer ini tidak ada yang bertindak sebagai server, tidak ada yang bertindak sebagai klien. Jadi semuanya bisa menjadi klien, bisa menjadi server. Ya. Dia directly connected. Ya, dia langsung terhubung satu ke satu. Ya, kalau yang klien server ini kan Anda sudah paham ya, database server, HTTP server dan sebagainya. Nah, kalau yang peer-to-peer ini contoh aplikasinya kalau Anda menggunakan torrent. Nah, torrent itu adalah peer-to-peer. Makanya di torrent itu kan ada, kalau Anda cek ya di aplikasi torrent itu kan ada peer-nya, berapa peer-nya. Nah, semakin banyak peer-nya, maka proses download ya, download filenya itu semakin cepat. Ya. Jadi tidak dipengaruhi bandwidth. Ya. Istilahnya bandwidth itu nomor 2 ya. Kalau client server itu bandwidth itu nomor 1. Ya. Client server itu bandwidth nomor 1. Tapi kalau yang peer to peer itu bandwidth nomor 2. Karena nomor 1 adalah peer-nya. Ada berapa peer? Ada berapa yang terhubung ke situ? Semakin banyak peer-nya, maka download akan semakin cepat. Ya. Jadi kalau Anda lihat aplikasi torrent itu, ya,
Tuh Anda lihat di situ nanti ada berapa peer-nya kalau Anda mendownload melalui torrent itu. Semakin banyak peer-nya, maka semakin cepat. Ya, itu koneksi peer-to-peer ya, jadi satu ke satu. Nah, aplikasi-aplikasi yang ini ya apa namanya aplikasi peer-to-peer ya, contohnya tadi ya torrent ya. Jadi semuanya bisa menjadi klien dan server. Nah, makanya ada peer, ada seed ya. Kalau peer itu dia bergerak bertindak sebagai server ya. Kalau seed ya dia bertindak sebagai apa namanya? Kliennya ya. Jadi itu adalah konsepnya peer to peer ya. Coba saya lihat sini coba. Torrent ya. Hmm, coba torrent. Ya, baik. Coba. Ini saya hanya menjelaskan bagaimana konsepnya dia sebagai peer to peer ya. Lambat. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau lihat di sini apa namanya? Misalkan musik ya. Atau game misalkan. Nah, di sini ada apa namanya? Kalau di sini ada Leacher. Leech itu adalah servernya, ya. Di sini berfungsi sebagai server, ya. Dan ada seed. Seed itu adalah dia yang mendownload, ya. Dia yang mendownload. Nah, semakin banyak leads-nya, ya di sini semakin banyak lead-nya, semakin banyak apa namanya yang ini leader-nya, semakin banyak ini, ya peer-nya ini, dia semakin cepat. Ya, kalau ini kan apa namanya? Kalau yang seed itu adalah sebagai kliennya. Ya, makanya nanti kalau Anda menggunakan aplikasi torrent itu ya, itu nanti ada peer, ada seed, ya. Semakin banyak peer itu yang bergerak sebagai server, maka semakin cepat, ya, semakin cepat. Ya. Apalagi peer-nya banyak, yang ngesit atau yang sebagai klien itu sedikit, itu akan cepat banget, ya, downloadnya. Nah ini beberapa aplikasi-aplikasi peer-to-peer, ada BitTorrent, ada Direct Connect, ada Edonkey, ada Freenet, ya. Ya intinya semakin banyak servernya atau apa namanya peer-nya, maka Anda akan mendownload semakin cepat. Ya. Bedanya dengan IDM, ya IDM itu mereka downloadnya apa namanya dari server tersebut, ya dari server tersebut. Cuman dia mengoptimalkan bandwidth yang ada. Ya. Jadi kalau klien server tadi bandwidth itu nomor satu, ya bandwidth nomor satu. Kalau yang peer to peer ini peer-nya yang apa namanya nomor satu. Jadi semakin banyak peer-nya, ini peer, ini seed-nya atau kliennya, dia sebagai server, maka akan semakin cepat ya proses download-nya. Kemudian ada HTTP dan HTML ya. Ini mungkin di pemrograman web Anda sudah mengenal ya.
Hypertext Transfer Protocol atau HTTP ini digunakan untuk kita membuat apa namanya halaman web, ya, halaman web. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita membuat halaman web, kemudian nanti akan di-load ya. Jadi yang kita punya di sini adalah ini klien meminta ke ini server HTTP, web server. Nah, kalau kita lihatnya web server. Ya. Di halaman indeks HTML. Nah, indeks HTML itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membentuk atau membuat halaman web. Mungkin sekarang banyak sekali ya, nggak ada HTML ya, nggak hanya HTML, tapi udah banyak sekali ya. Ada PHP dan sebagainya, ada ASP ya, yang digunakan untuk membuat halaman web. Ya. Nah, ini HTML. HTML itu digunakan untuk membuat halaman web yang sifatnya statis. Ya, kalau menggunakan PHP, ASP dan sebagainya itu, ASP itu ada ya dulu ya, ASP. Ya. Sekarang tapi sudah tidak banyak digunakan lagi, kebanyakan menggunakan PHP ya. Untuk mendesain halaman web yang sifatnya dinamis, interaktif. Nah, kemudian ada HTTP dan HTTPS. HTTP ya fungsinya sama ya, digunakan untuk mengambil halaman web. HTTPS itu yang lebih secure. Nah, di sini ada tiga pesan. Ya, yang pertama adalah get. Get ini digunakan untuk klien merequest data. Get, ya. Kalau nanti Anda melihat di Wireshark itu ada kalau get, yaitu dia mengambil data untuk merequest data. Ya, merequest data dari klien ke server. Nah, kemudian kalau POST, ya, POST ini apa namanya? Digunakan untuk mengirimkan atau mengupload data file ke web server. Contohnya adalah form. Kalau kita mengisi form lewat browser, ya, itu kan biasanya kita disuruh mengisi kemudian disubmit. Nah, submit ini dia POST, ya, menggunakan perintah POST. Kalau di situ ya. Kemudian ada put, ya. Put itu digunakan untuk mengupload konten yang berupa gambar. Nah, ini biasanya Anda lebih detail ke pemrograman web ya, nanti Anda bisa lebih pelajari di situ. Ya. Kemudian ada email protokol ya. Email protokol ini digunakan untuk pertukaran email ya. Pertukaran email ya. Biasanya ya di hosting-hosting seperti Gmail, ada Yahoo Mail, kemudian dan sebagainya, atau Anda bisa membuat email server sendiri, ya. Itu menggunakan beberapa protokol email. Nah, ini ada SMTP, ya, ada IMAP atau POP3, ya. Nah, ini juga bisa jadi bahan apa namanya skripsi Anda. Membandingkan kinerja IMAP dan POP3, mana yang terbaik untuk mengirimkan email, ya. Mana yang terbaik, mana yang lebih cepat, mana yang lebih ukurannya lebih kecil, lebih efisien, itu bisa Anda jadikan skripsi ya, membandingkan antara IMAP dengan POP3. Ya. Ini sama-sama protokol ya, protokol yang digunakan untuk apa namanya? Email, ya. Nah, kemudian ada SMTP, nah, ini penjelasan ya terkait SMTP, POP, POP, Post Office Protocol, dan IMAP. Ya. SMTP ini digunakan untuk proses pengiriman email ya, pengiriman email menggunakan port 25, ya, port 25. Nah, di mana dia biasanya digunakan untuk apa namanya protokol yang membawa emailnya, ya.
protokol yang membawa email. Istilahnya digunakan untuk mengirimkan email ya dari klien, ya dari klien. Istilahnya dari pengirim ya. Ini biasanya SMTP ini dia berada di di kliennya. Ya. Nah, kemudian kalau yang di server ya biasanya server ini dia ada di POP ya menggunakan POP ya POP3 Post Office ya Post Office versi 3 ya. Nah, ini ya digunakan untuk meretrieve mail from dari mail server ya dari mail server ke klien. Dari kalau klien ke server itu biasanya menggunakan SMTP ya. Tapi kalau yang dari server ke klien dia menggunakan POP ya, POP3. POP3 ini menggunakan port 110 ya di TCP/IP, TCP ya. Kemudian IMAP ya, IMAP itu juga sama fungsinya seperti POP ya. Nah, kalau IMAP ini ya dia menyimpan file yang dikirimkan. Ya, kalau yang POP tadi kalau memang bukan tujuannya, dia akan dikirimkan, akan diteruskan, di forward. Ya. Tapi kalau yang IMAP, ya IMAP dia dia menyimpan, ya, menyimpan kopian dari file yang dikirim, walaupun dia bukan tujuannya, tapi akan dikirim dan disimpan dan dikirim, diteruskan. Kalau yang ini POP ini tadi, dia hanya mengirimkan saja kalau bukan ya di forward. Sehingga dari prosesnya ini bisa kelihatan bahwa IMAP ini memerlukan space, ya space atau storage yang lebih besar. Karena di samping dia meneruskan, dia juga mengirimkan, menyimpan filenya, menyimpan emailnya. Ya. Kemudian ada IP addressing service, ini ada DNS ya, dan DHCP ya, terkait dengan IP addressing. Ya. Yang pertama adalah DNS, tadi ya DNS sudah disampaikan bahwa DNS ini fungsinya merubah nama domain ke IP. Ya, jadi karena komputer itu hanya bisa membaca angka, yang di sini adalah alamat IP address, ya. Sedangkan manusia tidak bisa mengingat, ya, sulit untuk mengingat angka. Oleh karena itu ditranslate dari nama ya ke angka. Ya, fungsinya seperti sama phone book Anda ya, buku telepon Anda. Jadi nomor-nomor telepon teman-teman Anda itu ya, itu ditranslate ke nama. Jadi kalau Anda mau menelpon orang itu kan yang Anda pencet itu namanya kan. Ya. Coba Anda bayangkan Anda mempunyai phone book tanpa nama. Kira-kira bisa mengingat enggak? Ini nomor telepon ini nomor teleponnya si A, si B, si C. Kan enggak ingat kan? Manusia itu lebih mudah mengingat nama daripada angka. Oleh karena itu fungsi domain name service ini atau name system ini dia mentranslate dari domain ke IP address. Ya. Ini ya. FQDN ya, FQDN ini View Quality Name Domain ya. Contohnya ini cisco.com ini disebut FQDN ya, FQDN. Ya. Aslinya IP address-nya ini ya 198.133.2195. Karena orang nggak bisa mengingat. Ayo coba connect ke Cisco. Alamatnya apa? Coba ke alamat 192.198.133.2195. Susah ingatnya. Tapi kalau cisco.com, oh ya orang mudah. Ya. Ini. Nah biasanya seperti ini ya. Cisco.com, kemudian dari Cisco dia akan masuk ke sini ke servernya. Ya, dari server dia akan melihat DNS servernya. Ya. Cisco.com itu yang mana? Ya. Alamat IP address-nya.
Oh, alamat IP address-nya ini. Oke. Jadi bisa diketahui di sini. Ya, saya mau mengirim ke cisco.com. Nah, ini. Nah, format dari pesan DNS ini ada beberapa. Ya, mungkin nanti ini lebih lanjut Anda bisa melihat ya, apa namanya, bagaimana sih membuat DNS server itu ya. Ada A ini adalah alamat end device-nya, IP address-nya. Ya. Kemudian NS-nya itu nama domainnya. Jadi kalau yang tadi ini ya, ini A itu adalah 198.133.219.25. Tapi kalau NS-nya itu adalah cisco.com. Ya. Kemudian kalau ada AAAA, ya, ini untuk IP versi 6. Ya, kemudian kalau MX itu mail exchange. Jadi yang digunakan biasanya cisco.com itu NS utamanya, NS-nya ini, name servernya. Kalau yang MX biasanya ada mail.cisco.com. Nah, itu subdomainnya istilahnya. Istilahnya adalah subdomainnya. Nah, ini adalah hierarki dari apa namanya? Domain, DNS hierarki. Ya. Top level domain, ya top level domain itu adalah domain-domain tertinggi ya. Ada net, ada edu, ada com, ya dan sebagainya yang dia berada di level atas. Ya. Kalau AU itu Australia, Kolombia dan sebagainya. Nah kalau yang second level domain, ya itu kan biasanya domain-domain yang ada di bawahnya. Misalkan di Indonesia ya, Indonesia itu kan top level domainnya adalah ID. .id itu Indonesia. .id. Lalu di bawahnya nanti ada co-id, go-id, ac-id. Itu adalah second domain, ya namanya second domain, domain level kedua, second level domain. Kalau yang top domainnya kan kalau Indonesia itu kan ID. Ya, .id itu semuanya yang .id itu berarti dia mengidentifikasikan bahwa itu adalah Indonesia. Ya. Nah, second level domainnya co-id, co itu komersil berarti kemungkinan itu adalah perusahaan yang berada di Indonesia. Nah, contohnya seperti itu. Ada OR ID. OR itu apa? OR itu apa? OR itu organisasi ya. Kalau di level domain tertingginya, top levelnya itu kan ORG. Ya, kalau di second levelnya itu ada OR ID, OR AU dan sebagainya. Ya. Net ID, ya, Net ID itu berarti ya istilahnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jaringan yang berada di Indonesia. Ya, seperti itu. Itu adalah second level. Atau Amikom AC ID ya, Amikom AC ID ya, AC Akademi ID berarti akademi atau sekolah yang ada di Indonesia. Itu adalah second level domain. Ada www Amikom AC ID, ada FIK Amikom AC ID, ada KRS Amikom AC ID, itu namanya second level domainnya. Ya. Kemudian ada NS Lookup. NS Lookup ini adalah digunakan untuk name servernya. Ya. DNS servernya itu menggunakan apa? Ya. Dia merujuk kemana? Contohnya ini ya. Ya, NS Lookup. NS Lookup. Nah, misalkan kita mau apa namanya, mau melihat google.com itu alamat IP-nya berapa? Tadi ya. Google.com itu alamat IP-nya berapa? Ya. Itu yang melayani adalah ini servernya ini tadi ya. Ya, ini. Nah, yang melayani adalah servernya ini. Ini adalah DNS servernya. Ya, yang melayani misalkan www.google.com.
Nah, yang mencarikan informasi ini adalah servernya ini. Ya. www.amikom.ac.id. Nah, seperti ini. Jadi informasi-informasi terkait alamat IP, domain name-nya ini yang mencarikan ini. Ya. Jadi NS lookup ini adalah kita menggunakan server apa sih? Server yang mana ya? Biasanya server yang ada di domain kita. Biasanya kan ada DNS servernya. Nah, yang merujuk ya. Yang merujuk. Misalkan KRS Amikom AC.id. Nah, ini. Oh, ini berarti nggak ada Amikom AC.id. Ya. Kemudian misalkan ada FIK. Nah, ini. Alamat IP-nya ini. Ini ya, alamat webnya. Jadi NS lookup ini digunakan untuk mencari nama dan IP address. Domain dan IP address-nya. Ini ya. Nah, kemudian ada DHCP, seperti yang sudah kita tahu bahwa DHCP ini digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis, ya, sesuai dengan konfigurasi servernya, ya, DNS servernya. Ya, nah, ini mungkin teman-teman sudah paham ya konsepnya. Ya, jadi ada DNS server, kemudian kliennya minta request ke DNS-nya, apakah di sini. Biasanya DNS server itu dia klien mengatur request, apakah saya bisa dapatkan IP atau tidak. Ya, kalau ada, maka DNS akan merespon. DHCP servernya akan merespon, ya, sehingga akan diberikan ke kliennya. Ya. Nah, di sini konsepnya itu ada DHCP Discover. DHCP Discover ini dikirimkan oleh klien. Tujuannya apa? Klien melihat apakah ada service DHCP yang yang berjalan. Namanya DHCP Discover. Ini kalau itu kalau Anda jalankan itu ada di sini ya. Kalau di aplikasi Anda pada waktu mengaktifkan WiFi. Nah, waktu mengaktifkan WiFi, ya, itu kan ada proses searching ya, biasanya searching. Kalau tidak ada WiFi yang connect, itu biasanya searching, ya, kemudian ada searching. Nah, untuk melihat viable network-nya, itu namanya DHCP Discover. Dia melihat apakah ada service ya yang yang ada di situ. Nah, ketika sudah masuk, klien langsung connect ke DHCP server. Oh, kita melihat, oh ini ada nih. Jadi server ini memberikan informasi, aku ada ini layanan DHCP. Ya. Kemudian klien memberikan DHCP pre-request. Pre-request itu kita mau connect. Ya. Ketika kita klik WiFi-nya, itu kan proses. Bla 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 lama. Nah, kemudian di situ nanti ada apakah kita diminta memasukkan user account-nya, ya. Apakah kita diminta untuk memasukkan user account-nya, ya, di situ. Nah, ketika ada prosesnya, kita memasukkan user account atau password, ya, password itu diproses pre-request ini. Nah, ketika pre-request sudah diterima, di accept, maka DHCP DHCP server akan memberikan DHCP ACK. Ya, DHCP ACK inilah yang nanti memberikan IP address-nya. Ya. Kamu dapat IP address sekian, ya, seperti itu. Nah, untuk DHCP versi 6 itu hampir sama ya. Ya, cuma ada beberapa yang lebih rumit, ya, seperti yang sudah disampaikan dulu ya, ada solicit, advertise, information request, dan reply. Ya. Oke. Kemudian ada file transfer protocol ya. File transfer protocol fungsinya ya digunakan untuk proses pengiriman file. Ya, ada FTP, ya, ada TFTP, ya. Nah,
Konsepnya ya client server, kalau FTP dia client server, ya dia client connect ke servernya, ya menggunakan user account yang ada, ya kemudian setelah connect bisa dikirimkan, ya FTP. Kemudian ada SMB. Kalau SMB ini biasanya digunakan untuk connect ke jaringan yang menggunakan resource, ya. Seperti contohnya adalah directory, file, printer, ya dan sebagainya itu menggunakan SMB. Kalau di Linux itu Samba, ya Samba, ya Samba. Kalau di sini SMB, ya. Dalam SMB ini ada tiga fungsi pesannya. Yang pertama start, authenticated, dan termination. Ya. Ada control file, ada printer access, ya, ada allow application. Ya, apakah ada aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan juga. Ya. Nah ini beberapa resource yang bisa diakses dari SMB. Itu ada file sistemnya ya ini. Kemudian ada printer, ya ada mail slot, ada IPA, ya IPA. Itu menggunakan koneksi SMB. Ya, biasanya SMB ini digunakan untuk koneksi client server itu biasanya yang menggunakan sistem operasi yang berbeda platformnya. Contoh Windows dengan Linux dan sebagainya. Tapi kalau Windows dengan Windows itu biasanya hanya digunakan untuk akses yang printer saja sih. Ya. Biasanya untuk file sharing yang menggunakan internet Windows Explorer ya. Kalau di Windows itu ada Windows Explorer ya. Itu kalau kita share file and sharing itu, nah ini bisa menggunakan ini SMB. Kalau yang ini dia konsepnya ke client server ya, lebih ke client server kalau kita mau mengirim file ke FTP server dan sebagainya. Tapi kalau yang ini biasanya digunakan untuk sharing ya, sharing resource, sharing directory, sharing file yang ada di dalam directory, printer dan sebagainya. Itu menggunakan SMB block, server message block ya. Oke. Oke, mungkin itu ya. Nah, materinya sudah selesai ya. Jadi ada tadi beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di application presentation dan session layer. Ya, ada peer-to-peer, ada web dan email protokol, ada IP addressing, ya, ada file server. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh end user. Ya, jadi layer aplikasi, ya ini ada dua layer pendukungnya, yaitu presentation dan session. Ya, aplikasi yang dibuat, ya aplikasi yang digunakan untuk proses pengiriman data. Presentation ini adalah aplikasi yang fungsinya untuk memformat data yang nanti bisa diterima atau kompatibel oleh penerima. Session dia membangun sesi atau hubungan antara aplikasi yang digunakan untuk pertukaran data. Ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa saya mengingatkan sekali lagi bahwa untuk exam, chapter, dan sebagainya, tolong segera dikerjakan. Ya, batas maksimalnya adalah sebelum UAS dijalankan. Kalau setelah UAS dijalankan, maka saya akan close. Ya, nilai Anda akan diambilkan ya sebagian dari exam chapter yang ada. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.